Ya Allah. Gak ngomong dia, mau dia kedinginan. Pas pagi tadi lah dia kayak gini, saya tanya, kenapa nggak dingin nak? Ngangguk dia. Ibu tolong saya bu, tapi saya jauh. Sedangkan yang di lingkungannya nggak ada yang nolong. Takut saya bu, nggak mau lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Beta Bisutra, reporter tribunbengkulu.com. Jadi saat ini kita berkesempatan untuk bertemu langsung dengan ibu korban atas kejadian atau peristiwa dugaan pengeroyokan yang dialami salah satu siswi SMA yang ada di Bengkulu beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2025, di mana ada salah satu siswi SMA yang mengalami ataupun diduga mengalami pengeroyokan oleh kakak kelasnya yang bahkan membuat korban sampai masuk rumah sakit, pingsan, dan juga kabarnya mengalami trauma. Dan terkait dengan kejadian ini sendiri, dari pihak keluarga sendiri itu sudah melaporkan atas kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kronologi dan juga kondisi korban saat ini ataupun dengan terkini, kami telah berhasil menemui ibu kandung korban untuk berwawancara secara eksklusif kepada ibu kandung korban terhadap atas kejadian tersebut. Bagaimana terkait dengan kronologi dan juga kisahnya, mari kita saksikan bersama. Seorang siswi kelas X di salah satu SMA negeri di Kota Bengkulu diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 11. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah pada Rabu 5 Februari 2026, bertepatan dengan jam pembagian makan bergizi gratis MBG. Akibat kejadian ini, korban dilaporkan pingsan, mengalami luka fisik serta trauma psikologis hingga enggan kembali bersekolah. Dari hasil pemeriksaan medis di rumah sakit, korban diketahui mengalami beberapa luka akibat dugaan pengeroyokan siswa SMA di Bengkulu tersebut. Luka-luka itu antara lain bekas gigitan, cakaran, serta memar di sejumlah bagian tubuh. Atas kejadian ini, keluarga korban telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polresta Bengkulu. Polresta Bengkulu memastikan laporan yang dilayangkan orang tua korban telah ditindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi, termasuk pihak sekolah, serta mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kasat Reserse Kriminal Polresta Bengkulu Kompol Sujud Alif Yulamlam menjelaskan bahwa setelah laporan diterima, Satreskrim Polresta Bengkulu langsung melakukan langkah awal berupa penyelidikan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap secara jelas kronologi dugaan pengeroyokan siswi SMA di Bengkulu, termasuk pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Awalnya korban mengalami trauma berat. Jangankan bertemu dengan orang lain, bahkan ditemui oleh kakak kandungnya saja masih tidak mau. Namun setelah beberapa hari pasca kejadian, kondisi korban sudah berangsur pulih dan mulai mau bertemu dengan beberapa orang tertentu. Akan tetapi, korban masih merasa ketakutan apabila berada dalam kondisi yang ramai. Sekarang itu dikatakan sehat pulih benar pun belum nak, seperti sedia kalanya. Tapi alhamdulillah agak mulai membaik, bertemu dengan orang udah mulai bisa, nggak seperti hari pertama kemarin. Kalau hari pertama kemarin itu lihat keluarga yang inti aja, dia kayak jalan-jalan kayak gitu, kayak mau lari, kayak ketakutan. Tapi alhamdulillah udah 3 hari, 4 hari ini setelah psikolog kan masuk terus. Ganti ada yang dari Polda, dari Polres, dari perlindungan perempuan dan anak, psikolognya masuk bimbingan. Alhamdulillah ada perubahan. Sebagai orang tua, ibu korban mengaku sangat terpukul atas kejadian dugaan penganiayaan yang dialami putrinya, terlebih hingga menyebabkan korban mengalami trauma berat. Ibu korban mengaku sangat miris melihat anaknya menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya, yang sebagian peristiwa tersebut sempat terekam kamera dan CCTV sekolah. Sangat terpukul sekali.
Karena saya lihat di CCTV itu, ya Allah, anak saya pada saat dia dikeroyok itu mungkin batinnya jerit, "Ibu, tolong saya, Bu," tapi saya jauh. Sedangkan ya di lingkungannya nggak ada yang nolong. Terpukul sekali saya. Rasanya kayak mana? Anak kesayangan saya. Nggak dapat dibayangkan kayak mana perasaan saya. Sakitnya melihat dia. Sakit kayak mana? Rasanya dia udah lemah, masih awet rambut. Setelah pulang dari rumah sakit, korban hanya murung di dalam kamar dan sempat tidak mau ditemui oleh siapapun, termasuk kakak-kakaknya. Bahkan, korban sampai 2 kali kembali dibawa ke rumah sakit karena mengalami sesak napas dan menggigil kedinginan. Untuk kondisi fisik, korban masih merasakan nyeri akibat bekas pukulan, cakaran, dan gigitan yang dialaminya saat kejadian. Sekarang aja dia sisir itu belum bisa. Dari hari pertama kejadian sampai hari ini belum bisa bersisir. Tadi tuh kakaknya mau, karena hari ini tadi kambuh lagi. Dari malam tadi itu kedinginan. Dia nggak ngomong dia bahwa dia kedinginan. Pas pagi tadi lah dia kayak gini, saya tanya, "Kenapa nggak dingin, Nak?" Ngangguk dia. Ngangguk. Terus saya pukul, saya lihat kakinya dingin, pucat. Dia batuk, sakit, sesak. Terus saya larikan ke Bayangkara. Di sana diperiksa dokter. Lalu itu dikasih obat baru, obat tambahan, istirahat sebentar, agak enakan. Kami disuruh pulang ke rumah lagi, bilang dokter rawat jalan. Korban kerap terlihat murung dan terkadang menunjukkan gelagat seperti orang yang sedang menghindari sesuatu. Menurut ibu korban, anaknya masih mengalami trauma dan sering teringat peristiwa pengeroyokan yang dialaminya di sekolah. Pada awalnya, korban menolak menemui siapapun dari pihak sekolah, termasuk teman sekelasnya yang datang menjenguk. Namun saat ini, korban sudah mulai mau menemui beberapa orang dari pihak sekolah yang datang untuk melihat kondisinya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah pada Rabu 5 Februari 2026, bertepatan dengan jam pembagian makan bergizi gratis atau MBG. Akibat kejadian ini, korban dilaporkan pingsan, mengalami luka fisik, serta trauma psikologis hingga enggan kembali bersekolah. Informasi mengenai dugaan pengeroyokan tersebut pertama kali diterima oleh ibu korban berinisial MY dari pihak sekolah usai kejadian. Dalam pemberitahuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan bahwa anaknya pingsan setelah terlibat insiden dengan kakak kelas dan sempat mendapatkan penanganan awal di unit kesehatan sekolah. Mendapat kabar tersebut, ibu korban langsung bergegas menuju sekolah. Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi anaknya masih lemah, tampak syok, serta mengalami sejumlah luka di tubuh. Melihat kondisi tersebut, ibu korban langsung membawa anaknya ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang beredar, kejadian tersebut diduga bermula dari keributan di media sosial antara korban dan kakak kelasnya. Namun secara rinci kepada pihak keluarga, korban masih belum terbuka untuk menceritakan awal kejadian yang memicu dugaan penganiayaan tersebut. Bu, berdasarkan sekarang kan udah sedikit mau berbicara dengan keluarga, ada cerita nggak dari insiden itu yang sudah disampaikan kepada pihak keluarga dari korban sendiri? Bilangnya, saya tanya, sekolahnya gimana, Nak? Dia intinya dia itu nggak mau sekolah di sana. Kalau terkait dengan insiden sebelum kejadian, ada tercerita nggak sama korban setelah kejadian? Enggak. Masih belum ada tercerita juga. Ada menyampaikan terkait dengan tekanan atau konflik, Bu? Enggak. Nah, Bu, ini kan korban menyatakan tidak mau kembali ke sekolah. Ini alasan dari korban sendiri apa pada keluarga? Takut terjadi lagi kayak gitu. Takut saya, Bu, nggak mau lagi, Bu, takut, Bu.
Nah, terkait dengan permintaan dari korban ini, apakah sudah ada opsi dari pihak keluarga, apakah akan pindah sekolah seperti apa nanti untuk masa depan korban sendiri? Nah, itu yang lagi kami pikirkan. Karena fokus kami sekarang, kami ingin anak kami ini pulih kembali seperti sedia kala. Nah, baru nanti kami masukkan pembahasan bagaimana caranya dia sekolah nanti mau di mana kepastiannya. Tapi udah ada, dia sendiri bilang nggak mau selaksana. Tapi hal tersebut sudah dibahas oleh pihak keluarga, Ibu, terkait dengan keinginan dari korban. Ya sudah kami bujuk. Ya nak ya, yang penting sekarang auranya semangat untuk sehat ya sayang ya. Semangat untuk sehat. Nanti kita pilih yang mana Aura tuh mau sekolahnya di mana. Yang penting Aura semangat ya nak ya untuk sehat dulu. Semuanya sayang sama Aura. Selalu kami bujuk. Dari pihak sekolah sendiri, apa setelah kejadian yang selain yang pertemuan dengan orang tua itu, apakah sudah ada datang kembali ke sini untuk bertemu ibu dan juga korban atau seperti apa sekarang? Dari sekolah, Iya. alhamdulillah kemarin tuh ada dia berkunjung sini sama kepala sekolah. Berkunjung mau melihat sikonnya anak saya. Sudah. Ada penyampaian dari pihak sekolah kepada keluarga? Penyampaiannya kalau secara khusus itu pembahasannya untuk kedepannya belum ada kepastian, tetapi mereka sudah melihat keadaan anak saya. Artinya hanya sekedar menunjuk, rasa perhatian. ingin tahu kondisi dari korban. Iya. Pihak sekolah telah berupaya melakukan mediasi dengan mempertemukan keluarga korban dan keluarga terduga pelaku. Upaya tersebut terakhir dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Saat pemerintah daerah datang menjenguk, apa harapan ibu yang ibu sampaikan langsung kepada mereka? Ibu korban menyampaikan kondisi korban secara langsung kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah disebut telah memberikan pendampingan psikolog terhadap korban. Bu, dari pemerintah daerah sendiri, apakah sudah ada yang hadir ke sini untuk melihat korban? Alhamdulillah kalau dari pemerintah Bengkulu sangat baik, peduli kepada anak saya. Dari pengawalan tempat tinggal kami, kalau malam ini ada Satpol PP, banyak diturunkan penjagaan. Karena anak saya kan cemas, takut gimana gitu, kayak ada orang apa lagi. Nah, makanya saya bujuk, nah aman, di rumah kita insya Allah, semuanya sayang, dijaga. Harapan apa, Bu, yang kemarin kita sampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan kondisi anak kita? Semoga pemerintah daerah untuk selanjutnya kami mohon sampai ke anak kami pulih kembali perhatiannya yang itu kami inginkan. Sampai dia sekolah menerima pendidikan dengan tenang, dengan merasa aman, tidak merasa was-was lagi, dan semua berjalan lancar. Untuk pendampingan kondisi mentalnya sendiri seperti apa, Bu, sekarang, Bu, kondisinya? Nah itu yang lagi kami pikirkan, kondisinya memang belum pulih seperti biasa. Makanya kami mohon dengan pemerintah daerah agar perhatian dia diberikan kepada kami sekarang tidak mengurangi, bahkan lebih baik sampai anak saya pulih. Itu pendampingan yang diinginkan keluarga, Ibu, ya? Terutama psikolognya, karena takut psikisnya. Dokter juga udah ngomong waktu tadi ke rumah sakit, dia kena sesak lagi dan merasa dingin. Itu dibilang dokter, Bu, ini akibat dari yang kambuh perasaan dingin ini dari psikisnya, bilang dokter. Bu, ini kan kemarin kita juga sudah sempat membawa hal ini karena hukum dengan membuat laporan dugaan penganiayaan ke polisi. Nah, terkait dengan laporan ini, itu seperti apa perkembangannya sekarang, Bu? Setahu kita.
Kalau kami pihak keluarga berserah kepada yang berwenang, pada hukum yang berlaku. Kami minta yang seadil-adilnya, yang lancar, yang sepuas-puasnya, demi untuk generasi penerus bangsa kita. Jangan sampai mencontoh tingkah anak yang tidak punya akhlak dan karakter yang baik. Karena untuk penerus bangsa kita itu diperlukan penerus yang karakternya memang baik dan punya akhlak yang baik, supaya perkembangan negara Republik Indonesia ini lebih baik ke depannya. Itu harapan kami keluarga. Jangan sampai terjadi pada keluarga yang lain. Bagaimanalah pemerintah supaya aman. Itu harapan kami kepada pemerintah. Karena kami tidak menginginkan korban seperti kami ini. Sakitnya batin kami merasa, kecewanya. Jangan sampai dengan keluarga yang lain juga terjadi. Cukup kami. Nah, begitulah harapan kami supaya pemerintah bagaimana caranya supaya generasi penerus bangsa ini punya akhlak dan karakter yang bagus itu. Bu, untuk ini kan biasanya untuk pelaku anak dan juga korban anak ini akan dilakukan upaya diversi, itu upaya kekeluargaan lah kalau bahasa kita. Itu tanggapan kita seperti apa terkait dengan proses hukum yang sudah berjalan ini? Kalau pihak kami keluarga, ya terserah pemerintah bagaimana, karena kami nggak ada kayak mana kekuatan apa, nggak ada kami Pak. Cuman harapan kami anak kami ini sehat kembali seperti sedia kala, pendidikannya tidak terkendala, aman, lancar, dan dia merasa nyaman. Itu aja harapan kami. Bu, terakhir Bu, ada pesan nggak Bu kepada pihak sekolah, kemudian pemerintah, dan juga mungkin orang tua lain di luar sana di Bengkulu agar kejadian seperti anak kita ini tidak terulang lagi? Silakan Bu ke kamera. Kami dari keluarga korban pada saat ini merasakan begitu pedih, begitu sakit, begitu terpukul dengan kejadian anak saya. Kami berharap kepada pemerintah dan juga pihak sekolah, semua yang ada di Indonesia, pihak orang tua juga, supaya mendapat didikan dalam keluarganya agar mempunyai anak ini karakternya yang bagus, akhlak yang bagus untuk penerus bangsa kita, membangun bangsa Indonesia, supaya pendidikan sangat berkualitas. Oke, terima kasih. Itulah tadi wawancara eksklusif kita dengan ibu korban yang menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh kakak kelasnya sendiri hingga mengalami pingsan dan juga trauma. Demikian dulu untuk program Saksi Kata pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.